Ya, pinjaman online kredit pintar seperti apa ketika kita melakukan pinjaman online? Di aplikasi yang satu ini ketika mengalami gagal bayar ataupun juga lancar-lancar saja. Nah, maka dari itu di sini kita akan melihat untuk pinjaman online yang satu ini mulai dari tenor yang tersedia, kemudian juga mulai dari limit pinjaman ya, kemudian juga mengenai gagal bayar hingga telat bayar apa yang dilakukan di lapangan kepada orang-orang yang mengalami gagal bayar tersebut. Karena di sini sudah banyak pengalaman-pengalaman yang menceritakan pengalamannya ketika didatangi oleh DC Kredit Pintar ini. Nah, maka dari itu teman-teman harus tahu hal-hal berikut ini. Yang pertama di sini kita akan bahas dulu untuk legalitasnya. Aplikasi ini sudah di-download sekitar 10 juta pengguna lebih. Dan di sini aplikasi ini resmi OJK, diawasi oleh OJK, dan di sini kita bisa melihat untuk bunga yang diterapkan oleh aplikasi kredit pintar ini. Sebelum kita bahas mengenai desa lapangan ketika galbay. Di bagian sini kita bisa melihat teman-teman ya untuk tenornya mulai dari 91 hari hingga 360 hari. Dan di sini suku bunga tahunan tidak lebih dari 36% per tahun. Jadi di sini teman-teman bisa melihat juga untuk yang namanya bunga ya. Perhitungannya itu seperti apa? Di sini ada contoh-contohnya. Namun kita jangan berpatokan dengan bunganya kecil besarnya, tapi juga tentunya biaya layanan, biaya admin ataupun potongan ya. Ketika kita melakukan pinjaman di sini tidak terlihat perhitungannya berapa persen. Kemudian di sini untuk yang gagal bayar. Di sini untuk daerah pusatnya ya, kantornya Kredit Pintar itu ada di Jakarta Selatan. Banyak sekali orang-orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar ini itu didatangi oleh DC lapangannya. Bahkan mereka didatangi oleh DC lapangannya itu ke kantornya juga, teman-teman. Jadi di sini kebanyakan orang-orang yang sudah bercerita gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar itu didatangi hingga 4 kali oleh DC lapangan yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi si DC lapangan ini ada yang 2 kali ke rumah, 2 kali ke tempat kerja ya, ke kantor. Ada juga yang 1 kali ke rumah, 3 kali ke tempat kerja. Nah, apakah di sini melanggar aturan OJK kalau datangnya ke tempat kerja? Ya, jawabannya kalau misalnya mereka ya datang ke kantor tanpa sepengetahuan kita, tanpa seizin kita, maka sebenarnya itu sudah melanggar aturan OJK. Karena bisa mempermalukan kita orang yang mengalami gagal bayar. Tapi kalau kita menyuruh mereka datang aja ke kantor, saya ada di kantor. Nah, itu diperbolehkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ngajak mereka datang ke kantor, ke tempat kerja, maka di sini dapat dipastikan pinjaman online kredit pintar itu melanggar aturan dari OJK yang mana bisa dilaporkan ke OJK itu sendiri. Nah, maka dari itu buat teman-teman ya yang mengalami gagal bayar di aplikasi ini perlu tahu bahwasanya ternyata kredit pintar ini walaupun dia aplikasi resmi, ternyata aplikasi ini juga mendatangi ke tempat kerja kita. Nah, setidaknya teman-teman tahu itu ya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, tulis aja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dan kita akan update lagi ke depannya. Setidaknya di sini, kesimpulannya, jangan melihat dari segi rendah ataupun besar bunganya. Kita juga harus tahu dari yang namanya biaya admin, potongan ya. Kemudian denda juga. Setelah itu lalu ketika mengalami gagal bayar, yaitu dengan yang namanya di sini ketika kita didatangi oleh DC lapangan ke kantor. Jadi teman-teman bisa mengetahui ya dari video ini ternyata Kredit Pintar datang ke tempat kerja.